dan meminta surat KD nomor 21 dari Menko BUMN dicabut sampai keluarnya peraturan baru dari Danantara. Melalui telepon, saya secara pribadi berkomunikasi terus dengan Bang Dasko. Karena Bang Dasko nampaknya kurang menangkap apa yang menjadi alasan kenapa tunjangan dan sumbangan itu ditiadakan atau diberhentikan. Karena ada surat dari Menteri BUMN. Sepanjang surat nomor KD 21 itu berlaku, ya tentu tidak bisa lagi tunjangan dan sumbangan diberikan. Direksi PT POS sudah beberapa kali ketemu mereka, bahkan ada komisaris Pak, komisaris PT POS, Riden Hatam Aziz. Ya, Riden Hatam Aziz dari unsur buruh dia, Bang Dasko yang angkat itu. Di sini juga ada sekjen KSPI dan beberapa pengurus yang lain. Nah, dalam rapat direksi dan komisaris pun sudah disampaikan masalah tentang tunjangan dan sumbangan yang tidak dibayarkan lagi ini atas surat edaran, bukan surat edaran ya? Surat keputusan KD. KD 21. KD 21. Keputusan direksi 21. yang atas perintah edaran ke Menko BUMN. Edaran apa? Saran lisan jadi ya. Nah itu kira-kira. Nanti lebih jelasnya mereka akan lebih detail menceritakan ke Bapak secara singkat. Nah saya bilang sama Bang Dasko, Bang, begini aja. Kan Abang selalu bilang Danantara sedang konsolidasi terhadap BUMN, termasuk POS, di mana akan kembali pada fintech, IT dan konsolidasi usahanya di logistik, tiga itu. Tapi ini urusan pensiun ini kan urusan perut yang nggak bisa ditunda-tunda. Nah, sebaiknya tunjangan dan sumbangan yang selama ini diberikan sudah diberikan lagi sampai keluarnya keputusan Danantara yang mau bilang, saya bicara dengan Bang Dasko melalui telepon dan WA, sampai Danantara itu mengeluarkan kebijakannya apa. Karena ini perut ini kan nggak bisa tunda-tunda Pak. Jadi jangan Bapak bayangin pensiunnya itu juta-jutaan, 135.000 sampai dengan paling tinggi 2 juta. Tapi di rata-ratanya 300.000 di rata-rata ya per bulan. Ya, padahal tunjangan dan sumbangan paling 300 sampai 500.000 ya, 300 sampai 500.000. Jadi itu sangat berarti benar buat mereka, buat para pensiunan ini. Ya, karena saya bilang Bang Dasko, udah kasih aja. Nah, terus argumentasinya apa? Sederhana. Seharusnya dalam pensiun pos itu Pak Dodi harus, karena ini kan manfaat pasti Pak, kan ada inovasi manfaat pasti, dapen pos manfaat pasti, dia harus memenuhi kecukupan aktuarisnya. Nah, kecukupan aktuaris dana pos yang dijanjikan oleh pemberi kerja dalam hal ini manajemen PT POS baru 71, sekian persen ya Pak Gianto ya, di bagian dijelaskan, berarti kan kurang 39%-an. Kira-kira 29%, kira-kira itu 600 sampai 700 miliar. Nah, sumbangan dan tunjangan itu kira-kira selama ini direksi mengeluarkan 65 miliar, saya udah cek dari komisaris. 65 miliar. Jadi masuk tuh Pak, make sure tuh antara kekurangan modal aktuaris yang harus memang dipenuhi oleh si pemberi kerja dalam hal ini direksi manajemen PT POS, kan kalau kita taruh di bank aja 10% dari 700 miliar kan 70 miliar, 700 miliar 60 miliar kan, sampai 70 miliar ya. Kan sama dengan pembayaran tunjangan sumbangan. Bang Dasko baru paham. Oh jadi persoalannya adalah karena dapen pos belum di-store modal yang seharusnya menjadi kewajiban dari pemberi kerja dalam hal ini PT POS. Nah sepanjang setoran itu belum ada, ini saran, tapi Bang Dasko belum ambil keputusan. Makanya ada pertemuan ini. Makanya sepanjang belum ada setoran modal, ya tunjangan dan sumbangan harus hidup. Karena itu memang hak pekerja kan. Karena perintah manfaat pasti itu kan harus ada kecukupan modal aktuarisnya. Tapi PT POS nggak ada uang, masih ada utang-utang juga, bahkan piutang yang belum tertagih. Nah hari inilah yang saya minta
sepanjang setoran modal aktuasi itu tidak diberikan, maka tunjangan dan sumbangan itu hidupkan aja lagi sampai nanti keluar keputusan baru. Nah ini kan butuh sekali Pak. Tapi kan direksi nggak berani karena perintah Menteri BUMN itu pun baru lisan, banyak lisan. Nah itu nggak bisa begitu Pak. Itu kan BUMN besar, walaupun katakan plat merah atau apapun alasannya, tapi ini BUMN besar. Oleh karena itu kami minta mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dan harus ada keputusan Pak. Ini dipotong lagi nih, udah 3 kali ya. Iya. 3 kali dipotong, di bawah bisa. Tadinya kan baru 3 bulan. 3 bulan. Dari keputusan itu dikeluarkan. Dari keputusan dikeluarkan. Bahkan menurut saya jangan depo loh, karena dia tahu kalau sudah depo nggak pakai pajak. Ya udah kalau bisa minta solusinya. Ini kan bagi mereka kalau dipotong aja bulan keempat udah bisa nggak ada toleransi lagi tuh Pak. Dia udah dipotong terus mereka kan hanya mengandalkan itu. Maksud kami kita ikut aturan. Aturan kan sebenarnya kecukupan modal aktuaris. Kalau itu cukup, maka tunjangan dan sumbangan itu nggak perlu lagi. Karena si Dapen di PT Pos udah mampu. Tapi kan nggak ada uang, iya kita paham. Karena dia nggak ada uang modal di store itu, apalagi masih ada piutang, maka kami minta tunjangan dan sumbangan, ya jangan dipotong dong. Hidupkan gitu sampai keluar keputusan baru. Apalagi nanti udah di bawah tentara. Nah, ini memang belum ada keputusan dari Bang Dasko. Nah, ini yang hari ini mau didiskusikan, beliau mau dengar. Intinya kita akan menunggu apa pandangan Pak Doni, tentu mewakili Kementerian BUMN dan nanti